kita wuriko ya, tentang kelembutan hati, melembutkan hati gitu ya. Kita wuriko. Ya, maksud kelembutan hati atau melembutkan hati itu supaya hati ini terbuka dan mudah gitu ya menerima Islam. Dan itu sangat sulit sebetulnya. Ya, makanya ini Imam Bukhari-nya ada kitab Borikok itu maksudnya demikian lah itunya. Nah, babnya ya seperti yang sedang kita kaji ya, sekarang ini nih, sampai ke bab 20 yang kemarin. Babus sobri an maharimillah. Ya, bab sabar dari apa yang Allah haramkan. Itu judul pokoknya yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Ya, bab bersabar dari apa yang Allah haramkan. Nah, judulnya ini ditambahnya oleh Imam Al-Bukhari dengan memasukkan surat Az-Zumar ayat 10, yaitu yang isinya tentang keutamaan sabar. Yang nantinya sabar itu ada di dalam segala hal. Tidak mungkin lah segala sesuatu itu tanpa ada sabar di dalamnya. Kalau ukuran topnya gitulahnya, jadi segala sesuatu itu kalau unsur sabarnya tidak masuk, tidak ada, nggak akan sampai gitu ke puncaknya. Apakah melaksanakan kewajiban atau yang sekarang ini ya bersabar dari apa yang Allah haramkan. Nah, untuk meninggalkan berartinya meninggalkan apa yang Allah haramkan, termasuk itu pun harus ada unsur sabar di dalamnya. Nah, tambahan judulnya yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nah, hanyalah ini kalau dalam bahasa Arabnya itu innama ya, adatul hasr namanya, membatasi. Kalau sebut hanya berarti kan tidak boleh ada yang lain. Hanyalah yuwaffas sabiruna ajrohum, orang-orang yang sabar itu bahasa kitanya disempurnakan pahala bagi mereka itu bigoiri hisab, tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Ya, artinya Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar. Nah, tadinya saya awali bahwa sabar ini ada dalam segala hal. Intinya kalau di dalam ini suka dijadikan apalah moto gitunya, moto atau slogan semboyan Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam beramar ma'ruf harus ada unsur sabar di dalamnya. Dalam munkar artinya dalam hal ma'ruf atau dalam hal munkar, dua-duanya itu harus ada unsur sabar di dalamnya. Nah, orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya oleh Allah itu bigoiri hisab, itu tanpa perhitungan lagi. Ya, kalau di ayat Quran adanya yang menyebutkan bahwa Allah melipat gandakan setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Kalau itu masih ada hitungannya berarti. Ya, 10 kali lipat itu berarti kan masih ada hitungannya. Ya, andai kalau satu ibadah yang nilainya 10, Allah memberi pahalanya dilipat gandakan 10, kan masih bisa dihitung.
Kalau amal soleh nilainya 50, melakukan satu amal soleh yang nilainya 50, pahala dari Allahnya 10 kali lipat, kan masih bisa dihitung. Ada hadis yang menyebutkan itu kan Allah melipat gandakan pahala amal soleh itu mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. 700 juga masih bisa dihitung tetap. Kalau untuk orang yang sabar nih ya, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Cek orang Sunda mengge semual hitung-hitungan, Allah teh memberi balasannya itu semual hitung-hitungan. Pokoknya mengadok saku tah ting sabaraha. Tapi yang pasti banyak. Lebihnya berarti yang pasti lebih dari yang kalau hadis tadinya menyebutkan rentang, itulah rentang pahala yang Allah lipat gandakan itu dari 10 sampai 700. Kalaupun 700 ya tetap saja masih bisa dihitung. Kalau dari 10 kali 700, dari satu amal soleh yang nilainya misalnya 50 kalikan 700, tetap masih bisa dihitung. Kalau untuk orang yang bersabar eta mah pokoknya mengodok saku nu ayat didinya bro tah pek. Itu nyabi ghairi hisab itu artinya amat besar nih. Nah, bagi yang disebut orang yang sabar itu yang seperti apa? Yaitu yang tadi dalam segala hal ada unsur sabar di dalamnya, hadir gitunya, dihadirkan. Ya intinya kalau amar ma'ruf nahi munkar untuk hal beramal soleh, melakukan amal soleh, ada unsur sabar di dalamnya, besar pahalanya. Nah, kalau yang sekarang ini as-sabru an maharimillah, bersabar dari apa yang Allah haramkan. Artinya ketika tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu juga harus ada unsur sabar di dalamnya. Itu yang disebut as-sabiruna, itunya dalam segala hal ada unsur sabar di dalamnya. Pahalanya bighairi hisab. Nah, sudah tidak hitung-hitungan lagi, ya Allah sudah tidak hitung-hitungan lagi memberikan pahalanya. Kemudian judul keduanya yang dimasukkan, ditambahkan, ya. Bukan judul keduanya, barusan ayat. Kemudian yang kedua yang ditambahkan dalam bab sekarang ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, wa qala Umaru wajadna khairu aishina bis sabri. Umar bin Khattab mengatakan, kami mendapati hidup terbaik kami itu dengan kehadiran gitulahnya, dengan adanya sabar. Wajadna khairu aishina bis sabri. Ya, kami mendapati hidup terbaik kami itu dengan sabar. Nah, tambahanlahnya saya menemukan juga nih ya perkataan Umar bin Khattab yang lain nih terkait dengan sabar. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah sabar itu ada dua. Yang pertama, bersabar ketika mendapat musibah dan itu baik. Benar, baik gitunya, semestinya seperti demikian. Nah, yang pertama adalah bersabar ketika mendapat musibahnya, itu baik, itu benar, itu seharusnya. Tapi yang kedua, nah yang lebih baik dari yang pertama adalah, yang lebih baik dari itu adalah sabar dari apa yang Allah haramkan. Nah, maksudnya bahwa gitunya ketika tidak mengerjakan, ketika menjauhi, ketika menghindari, menjauhi, tidak melakukan yang haram itu, nah, ada unsur sabar di dalamnya. Nah, Umar bin Khattab mengatakan barusan, jadi bersabar ketika mendapat musibah itu baik,
Tapi yang lebih baik dari itu adalah bersabar dari apa yang Allah haramkan. Nah sekarang ini hadisnya. Ya hadisnya ya. Hadisnya ada dua. Nah dari penjelasannya, dari penjelasan Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, yang pertama hadisnya tentang sabarnya di hadis yang pertama ini sangat kelihatan lah itunya, karena secara lafaz pun ada di sana di hadis pertama ini kata sabar. Tapi nanti di hadis yang kedua, nah ini jero na Imam Bukhari. Kalau yang kedua ini kaitan dengan sabarnya yang mana? Nah yang pertama ya hadisnya dari Abu Sa'id, ya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya. Nah dia berkatanya, anna unasan minal ansori sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tahu. Ya, Abu Sa'id mengatakan orang-orang dari kaum Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah salah seorang dari mereka meminta kepada beliau kecuali beliau memberinya. Cukup banyak, artinya cukup banyak nih orang dari kaum Ansor yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian semuanya masing-masing gitu ya meminta harta nih, meminta kepada Rasulullah SAW. Nah Abu Sa'id mengatakan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang meminta kepada Rasulullah kecuali oleh Rasul dipenuhi, diberi. Hatta nafida ma indahu, sehingga habis apa yang beliau miliki. Nah, sampai sini dulu nih ya, ini sejalan berartinya dengan hadis lain yang menerangkan, saya lupa lagi nih redaksi Arabnya ya, yang menerangkan salah satu sifat Rasulullah SAW. Beliau itu, Rasulullah SAW itu orang yang dermawan, dan kedermawanan beliau itu akan naik, akan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Kemarin juga ada di bab ini juga kan, yang Abu Hurairah yang nangkring di jalan. Abu Hurairah itu merasa lapar lalu diam di jalan yang suka dilalui orang kan. Lewat Abu Bakar, Abu Hurairah pura-pura bertanya mana ayat anu itu bagaimana, jawab, kemudian pergi. Tengah arti Abu Bakar, padahal ekspresinya sudah menunjukkan leles gitu Abu Hurairah. Tengah arti Abu Bakar. Kemudian lewat Umar bin Khattab, lalu dihentikan juga gitu kan oleh Abu Hurairah, pura-pura bertanya ayat anu itu maksudnya bagaimana, terangkan oleh Umar bin Khattab, kemudian pergi dua, aduh bawa mau dahar deui wae poe ieu ye. Abu Hurairah. Kemudian lewat Rasulullah, ketika mau sianya malah lapar lah ke Rasulullah. Geus tengah nanyakeun hafal. Nah Abu Hurairah kan yang mengatakan demikian, ternyata Rasulullah itu tahu kondisi dirinya gitu berdasarkan gestur gitu, gestur dari Abu Hurairah. Lah geus gagaleokan gitu, geus teu ngomong hayu. Kelilis. Nah kemudian kan Rasulullah SAW itunya ini contohnya, Rasulullah SAW itu kemudian kan mengajak Abu Hurairah. Tapi yang Rasulullah itu bukan hanya Abu Hurairah, bejaan batur, karena Abu Hurairah ini kan kepala suku dari kelompok Ashabus Sufahnya, santri Rasulullah SAW.
panggil semuanya, ke semuanya datang ke rumah Rasulullah SAW ya, dan di semuanya dibagikan oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri belakangan. Itulah contohnya salah satu kejadiannya yang menunjukkan kedermawanan Rasulullah SAW. Sebetulnya kan kedermawanan, jangankan Rasulullah, kan Abu Bakar saja terkenal sangat dermawan. Mustahil kalau Rasulullah itu kalah oleh Abu Bakar. Di salah satunya contohnya di sini nih, orang-orang, entah berapa orangnya di sini anak unasan. Ini Abu Sa'id menerangkannya demikian sajanya, sekelompok orang lah itunya dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka ya meminta kepada beliau, dan tidak ada satu orang pun yang dari mereka yang meminta kecuali oleh Rasulullah dipenuhi hatta nafida ma indahu, hingga habis yang Rasulullah miliki. Faqala lahum hina nafida kulla syai'in anfaqahu biyadaihi. Kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka yang tadinya, yang orang-orang yang tadi. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, hina nafiza kullu syai'in anfaqahu biyadihi. Kemudian beliau bersabda ketika nafida kullu syai'in anfaqahu, ketika beliau habis, ya ketika habis beliau infakan kepada mereka biyadihi, dengan tangannya sendiri. Nah, ketika habisnya beliau apa yang beliau miliki, habis beliau infakan kepada mereka dengan tangannya sendiri. Nah, ini sabda Rasulullah SAW, ma yakunu indi min khairin la addakhirhu anhum wa innahu, sampai di sini dulunya, ma yakunu indi min khairin. Tidak ada lagi, tidak tersisa lagi gitunya sama sekali padaku berupa harta. Tidak ada lagi sama sekali harta yang masih ada padaku, atau tidak ada lagi harta yang tersisa. Artinya sebelumnya pun ini sudah disebutkan, beliau bersabda ketika harta yang ada pada beliau itu sudah habiskan, beliau infakkan dengan tangannya sendiri, dan beliau menyabdakan tidak ada lagi tersisa padaku harta, la addakhirhu ankum, tidak ada yang aku sembunyikan, yang aku sisakan dari kalian gitunya untuk untuk berikutnya, untuk bagaimana lah gitunya, pokoknya la addakhirhu ankum, tidak ada lagi yang aku sembunyikan dari kalian, tidak ada yang aku sisakan dari kalian. Wa innahu man yasta'ifa yu'ifahullah, barang siapa yang apa bahasa kitanya, yasta'ifa, man yasta'ifa yu'ifahullah, barang siapa yang mampu menahan diri, barang siapa yang mampu menahan diri untuk tidak meminta, pasti Allah akan menjadikannya berkecukupan. Waman yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang bersabar. Wa may yastagni yughnihillah, barang siapa yang merasa kaya, maka Allah akan benar-benar menjadikannya orang kaya. Walan tu'tau ato'an khairon wa ausa'a minas sabri, dan tidak akan, dan kalian itu tidak akan diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas, besar, bernilai
dan kalian tidak akan diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luasnya, lebih besar, lebih bernilai gitulahnya, minas sobri, daripada sabar. Eta anugerah, berartinya anugerah sabar itulah anugerah yang paling baik dan paling besar. Nah, karena pada redaksi, pada kata-kata sebelumnya ya, ini sekali lagi ini ya, setelah Rasulullah mengatakan tidak ada lagi harta yang tersisa padaku, semuanya sudah aku berikan. Sesungguhnya barang siapa yang merasa cukup, merasa berkecukupan, maka Allah akan menjadikannya benar-benar gitu ya, berkecukupan. Ya, barang siapa merasa cukup, Allah akan menjadikannya berkecukupan. Barang siapa bersabar, Allah akan menganugerahkan. Berarti di sini Allah benar-benar akan menganugerahkan sabar. Dan yang ketiganya, barang siapa yang merasa kaya, maka Allah akan menjadikannya orang kaya. Dan kalian tidak akan mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Nah, ini kan kalau saya katakan tadi di hadis pertama tentang sabarnya sangat jelas bahwa seperti inilah yang namanya sabar. Nah, ternyata menurut sabda Rasulullah di hadis ini, bahwa dari ini semuanya anugerah, anggaplah anugerah, pemberian karunia ini dari Allah. Ya, yang pertama, Allah kan mengaruniakan kecukupan kepada orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Nah, sehingga ini kan terkait dengan sekelompok orang yang datang kepada Rasulullah kemudian minta harta. Nah, yang merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan itu berarti tidak akan melakukan demikian. Barang siapa yang merasa cukup itu dengan apa yang Allah karuniakan, maka Allah benar-benar artinya akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Nah, sehingga kan tidak perlu dia itu harus sampai meminta kepada orang lain. Ya, yang kedua kan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, barang siapa yang bersabar maka Allah akan memberinya karunia kesabaran. Nah, kalau sekarang ini kan judulnya ini bersabar dari apa yang diharamkan. Nah, nanti bersabar untuk hal itu pun oleh Allah akan diberi, berarti ya, barang siapa bersabar maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan yang ketiga, barang siapa yang merasa dirinya kaya, Allah akan benar-benar menjadikannya orang kaya. Tapi bukan dengan, jangan dipersempit lah gitunya, kaya dan miskin di sini hanya sekedar berupa harta ya, karena beberapa bab sebelumnya juga kan sudah dibahas gitunya oleh Imam Bukhari, beberapa teh. Jadi beberapa bab sebelumnya ya Imam Bukhari kan sudah membahas itulah bab sabar tete al ginal qalbi ini. Atau tinggal dina indeksna mending lah ngarah tereh. Gina nafsi nomor sabar teh bab ke berapa? Bab ke-14, bab ke-15, al-gina nafsi, bahwa kekayaan hakiki, kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya hati. Nah, tapi nggak palahnya diulas sedikitnya tentang bab tersebut, supaya ini maksudnya jangan kalau mendengar ini yang hakikinya gitu ya. Memang tidak bisa dinafikan kalau orang yang banyak hartanya ya orang kaya. Orang yang hupir hartanya orang yang sedikit hartanya ya miskin, itu tidak bisa dinafikan. Benar itu kaya dan miskin, tapi
hakiki, itunya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan yang demikian. Kekayaan hakiki itu adalah kaya hati, kaya ruhnya gitu, bukan karena kan kalau kekayaan apa namanya rumah lah gitunya, kendaraan itu kekayaan iya, tapi kan itu bersifat jasadiah. Tapi kekayaan yang hakiki menurut Allah itu adalah kaya untuk ruhnya, rohaninya. Nah, kalau kekayaan tersebut itu adalah ilmu agama. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ilmu agama. Ya kan baik ilmu agamanya kaya, untuk jasadiahnya juga hartanya banyak, kan ngeunah. Ya pokoknya jangan seperti sufi. Karena sufi itu gitu mereka itu anti harta, bukan anti keduniaan. Menurut mereka itu lebih semakin miskin semakin soleh, dan kalau ingin soleh berarti harus miskin gitu teh. Jangan kepada para pengikutnya. Lalu harta saya kemana kan? Dia kan ulah ribut harta bala leungar nu eta apa pamimpinna mah geuningan, jadi nu kudu miskin teh eta nu amatiran keneh nu kaupit keneh we pokona mah. Ternyata nu ngalajarkeun nama bodoh tuh eta. Kayak lamun keluar tak pakai baju kebesaran, baju partai pengemis teh. Nu tatambalan, pangmiskinna mun ningali imahna masih naon mah. Itu jangan kekayaan sesungguhnya itu kaya hati. Itu babnya sudahnya, hadisnya pun demikian. Laisal ginaan kasrotil mal, kalau nggak salahnya hadisnya, walakinnal ginan nafsi. Laisal ginaan an kasrotil arod, nya redaksi nama laisal gina an kasrotil harta, al arodu teh harta. Nah di sini salah satu poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah man yastagni, barang siapa yang merasa dirinya kaya maka Allah akan benar-benar menjadikannya kaya. Nah di sini yang terpikir jangan harta weh hayo. Karena kalau ternyata gitu kan, kalau andai gitu sampai meninggal orang ini urusan hartanya tuh ningkat gitu, ini pika maut nah. Lalu maksud hadis ini bagaimana? Malah nanti ada kalau di bab sabarnya, di bab sabar di apa namanya dalam pembahasan khusus sabar itu yang di apa namanya di Cikur, nih saya sebut Cikur. Nanti ini bab hadis berikutnya itu ternyata ada orangnya, bukan ada orang. Barang siapa yang Allah kenakan musibah baik berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan keluarganya, itu semuanya oleh Allah digunakan untuk menghapus dosa, hingga orang itu ketika nanti bertemu dengan Allah itu dosanya sudah hilang semuanya. Nah, bisa jadi menghapus dosanya itu dengan Allah mengambil hartanya, jadi miskin hirup teh, tapi ilmu agamanya jadi kaya. Justru Allah ganti, gitulah anggapnya, justru Allah mengganti kekayaan yang bukan kekayaan sesungguhnya dengan kekayaan hakiki, yaitu berupa ilmu agama. Sementara anggaplah tadinya Allah menimpakan musibah dengan mengambil hartanya, itu jadi penghapus dosa. Nah, sampai ketika nanti bertemu dengan Allah itu dosanya itu sudah hilang, sudah terhapus semuanya. Nah, dengan musibah-musibah yang ya beruntun bertubi-tubi teureun-eureun nepi ka maot. Gitu hirup teh. Kita tadi bersihan kok Allah teh mun apal mah. Ya dibersihkan dosanya dengan berbagai macam gitulah masalah, berbagai macam musibah dan sebagainya. Baik terkait dengan dirinya, anaknya, keluarganya, hartanya.
Nah, karena kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati, kaya ruhnya dengan ilmu agama. Nah, ini yang terakhir sebetulnya yang terkait dengan sabar. Tapi kan hadis ini tidak secara eksplisitnya, tidak secara redaksi menunjukkan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari ini tentang bersabar dari apa yang Allah haramkan. Nah, sementara apa yang terjadi di dalam hadis ini seperti yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kan, yang mengisahkan hadis ini, gak ada sesuatu yang haram. Orang-orang datang kepada Rasulullah SAW meminta harta, oleh Rasulullah diberi sampai habis harta yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa mereka datang meminta haram, amal diberi atau diharam mah? Ya, kalau apa yang dilakukan oleh mereka itu kepada Rasulullah itu haram, masa Rasulullah mengiyahkan yang haram? Kan oleh Rasul diberi. Ya, artinya di sini belum terlihat nih pada hadis yang pertamanya tentang sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Itu ya sampai hadis pertama ya, sampai di sana gitu ya. Belum terlihat. Nah, hadis yang kedua sekarang. Hadis yang kedua ini dari Anil Mughirah ibni Syu'bah yaqulu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli hatta tarima au tan fatiho qadamahu fayuqalu lahu fayaqulu afala akunu abdan syakuro. Ini malah makin tersembunyi, bau sabarnya belah mana ini? Malah jadi nggak kelihatan ya sabarnya sebelah mana dengan redaksi seperti ini. Emang kumaha gitu. Jadi terjemah tuh yang naon sih nanti biar ngerti. Pak ingat maraloh emang kumaha gitu. Kieu atuh ya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernahnya, bukan tiap malam. Kalau ini tentang sholat malamnya, beliau mengerjakan sholat malam. Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam hatta tarima awatan fatiho kodamahu, hingga kakinya, intinya lahnya hingga kakinya bengkak. Kemudian ditanyakan, nah di hadis lain yang bertanyanya Aisyahnya, karena ini sholat malamnya di rumah Aisyah, jadi Aisyah yang melihat ditunya Rasulullah SAW sholat malam hingga kakinya bengkak. Kemudian ditanyakan oleh Aisyah, masih ada enggaknya? Kalau di dalam hadis Muslim ya, ada sedikit perbedaan redaksinya. Sebentar nih, mudah-mudahan masih ada. Ini nih. Ini hadis redaksi riwayat Muslim sekarang nih ya. Saya baca dari sini nih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW sholat hingga kedua kaki beliau bengkak. Kemudian ditanyakan kepada beliau, ini Aisyah nih ya yang bertanyanya, tukallifu haza, mengapa gitulahnya, mengapa engkau memaksakan diri? Aku udah kabareuh teu memaksakan diri itu. Ini Aisyah mengatakan begitunya, mengapa gitu harus sampai demikian gitu kan mengerjakan sholat malamnya sampai kedua kakinya bengkak. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini ungkapan lainnya sering diungkapkan begini dari
yang sesungguhnya itu kan bukan mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, padahal engkau kan pasti tidak berdosa. Ya, padahal engkau itu pasti tidak berdosa. Itu kan dengan sebutan Rasulullah itu dimaksum, engkau itu pasti itunya seorang yang dipastikan tidak punya dosa. Mau sholat tapi kaki itu. Ya, tapi sholatnya itu sampai bengkak, memaksakan diri itu sholat malamnya sampai kedua kaki beliau bengkak. Ya, bukankah gitunya mengapa memaksakan sedemikian rupa? Ya, padahal Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, apa tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Tah gerasok ari bab sabarna belah mana? Oh iya taya Imam Bukhari. Nu tadi mah hadis kahiji mah jelas lah soal bersabarnya, meskipun pada hadis pertama ini juga tidak mengarah itu kepada bersabar dari apa yang Allah haramkan. Enggak secara eksplisitnya, secara jelas gitu hadisnya yang sepertinya yang judul yang dibuat oleh Imam Bukhari. Hadis kedua, apalagi itu belah sabarna belah mana dengan hadis seperti ini? Saya sih bener dah maca Bukhari itu lamun teu maca ieu nya kitab Fathul Bari itu kitab ini kan yang mensyarahi gitu, menafsirkan Sahih Bukhari teu kitu masih waleh teu moal ngarti, apalagi dengan hadis yang kedua. Ya, Al-Bughirah menerangkan Rasulullah SAW pernahnya bukan tiap malam, pernah sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Kemudian ditanyakan mengapa gitunya, sangat terlihat gitulahnya, kenapa memaksakan sedemikian rupa, bukankah engkau ini pasti tidak punya dosa? Ternyata jawaban Rasulullah SAW itu, afala akunu abdan syakuro, apa tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Seperti itu nya redaksi hadisnya. Iya penjelasanana tentang hadis yang nomor 2. Yang pertama, bagaimana sih keterkaitan gitu kan? Karena kan tadi tidak nampak keterkaitan hadis yang kedua ini dengan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari. Nah, kaitannya ini bagaimana? Pada hadis yang kedua ini tentang sabarnya itu sebelah mana? Da iya mah tentang bersyukur geuningan. Nah, kalau tentang bersyukur mah sangat kelihatan kan. Wajhu munasabatihi litarjamati. Nah, ini nih ini harus pelan-pelan nih ya. Keterkaitan antara hadis yang nomor 2 barusan dengan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari bab bersabar, dan bukan hanya bersabar tapi bersabar dari apa yang diharamkan. Ini semakin sulit melihat keterkaitannya. Dengan sabar saja secara umum sudah nggak kelihatan kan keterkaitannya, apalagi ini sabar yang lebih khusus, lebih spesifik, yaitu sabar tentang atau bersabar dari apa yang Allah haramkan. Dengan sabar secara umum saja sudah agak kelihatan ini kaitannya, apalagi ini sabarnya yang spesifik tentang satu hal ya. Bersabarnya itu tentang satu hal, yaitu bersabar dari apa yang Allah haramkan. Sementara tadi kan bersabar itu ada di dalam segala hal. Nah, seperti ini nih kaitannya. Kayak kapagi megenah teh bener Imam Bukhari. Untung maca. Untung mengikutinya ngadara Sahih Bukhari. Seperti ini keterkaitannya. Di dalam hadisnya kan Imam Bukhari Rasulullah SAW menyebut, apa tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur?
Artinya Rasulullah mengerjakan sholat yang sedemikian lama. Dan soal kualitas jangan ditanya, berarti kan sholat Rasul seperti apa, hingga kakinya bengkak. Beliau melakukan demikian itu sebagai tanda, berarti bersyukur kepada Allah. Beliau mengerjakan sholat hingga demikian itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur wajib nggak? Nah, dari sini nih alurnya nanti mulai kelihatan. Kalau bersyukur wajib nggak? Wajib pisan. Banyak ayatnya, terutama yang populer kan tentang bersyukur itu, la in syakartum la azidanakum, itu tersirat, berarti perintah bersyukur. Meskipun secara redaksi kan bukan perintah, tapi di situ tersirat wajib bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Nah, jika kalian bersyukur pasti kami akan tambah kenikmatannya, kami akan tambah kenikmatannya. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur ini kufur apa? Kan dua-duanya ini tentang nikmat. Jika kalian bersyukur atas kenikmatan. Kemudian lanjutan ayatnya, la in kafartum, jika kalian kufur, ini kufur apa? Kufur nikmat. Ini kan hal yang bertolak belakang. Ini kan kebalikan. Ya, ayat ini nih ya. Ini kan satu rangkaian kalimat di mana isinya itu dua hal yang bertentangan, bertolak belakang, yaitu syukur nikmat dan kufur nikmat. Kita lihat yang redaksi keduanya, jika kalian kufur nikmat, inna azabi la syadid, artinya yang kufur nikmat itu akan dapat azab yang kerasnya. La in kafartum inna azabi lasyadid, itu kan ayat, redaksi ayatnya, jika kalian kufur nikmat maka sesungguhnya azabku maha berat, itulah syadidnya. Berarti ini ayat sebetulnya mengharamkan kufur nikmat. Dari mana? Anggaplah dari mana kita menyimpulkan kufur nikmat itu haram? Dari ancaman yang disebutkan oleh Allah di sana. Ya, dari ancamannya yaitu bahwa azabku itu sangat berat. Artinya kalau kufur nikmat kan ini yang akan didapatkan. Apalagi bahasa Arab deui wae atuh deui. Ini kan jumlah syartiyah. Jika maka teh gitu kan. Kalau jikanya dipenuhi pasti makanya didapatkan. Jika bersyukur pasti kami akan menambah. Artinya kan kalau jika bersyukurnya dipenuhi maka itu kan akan didapatkan. Dan sebaliknya, la in kafartum, jika kufurnya dilakukan maka orang yang diazab itu orang yang seperti apa? Kan yang melakukan dosa moal aya deui kan. Kenapa? Hanya orang yang dilakukan yang diazab oleh Allah itu adalah orang yang melakukan dosa. Jadi kufur nikmat itu dosa atau haram. Kebalikan dari haram apa? Wajib. Berarti kebalikan dari haram teh wajib. Nah, kembali lagi ke sini. Karena di dalam hadisnya itu ternyata hadisnya ya yang di nomor 2 ini kan memunculkan tentang bersyukur, berarti kan hadisnya bukan sabar, tapi Imam Bukhari pada hadis kedua ini ternyata isinya kan tentang bersyukur. Mengapa? Itunya Aisyah bertanya kepada, mengapa engkau mesti memaksakan diri sedemikian rupa sholat malam sampai kedua kaki bengkak? Itu kan engkau itu orang yang dipastikan tidak punya dosa.
Apa nggak boleh kalau aku ini gitunya ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini hadis kedua yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, judul nama bab bersabar dari apa yang diharamkan. Naon kaitanana? Ya kan hitunya nggak kelihatan sama sekali. Nah sekarang ini kaitannya hadis yang kedua, syukur itu wajib, anna syukro wajibun. Bersyukur itu wajib. Di antaranya dalilnya ayat yang barusan kan. Dari mana menimbulkan wajib? Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah. Jika kalian kufur nikmat, maka kami sesungguhnya azabku sangat berat. Yang diancam azab itu pasti dosa. Artinya kufur nikmat itu dosa. Kebalikan dari kufur nikmat itu adalah syukur nikmat. Kalau kufur nikmat itu haram, berarti syukur nikmat itu wajib. Rasulullah SAW itu melaksanakan syukur nikmat, artinya beliau ini memenuhi perintah syukur nikmat. Beliau ini sedang melaksanakan yang wajib, bukan sholatnya ya, karena kan ini sholat malam. Rasulullah SAW itu dengan jawaban yang tadi kan, apa tidak boleh kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukurnya wajib. Beliau bersyukurnya dengan cara demikian. Beliau itu sedang memenuhi kewajiban bersyukur. Beliau itu sedang memenuhi kewajiban bersyukur. Anna syukro wajibun, bersyukur itu wajib. Watar kal wajibi haramun, dan meninggalkan yang wajib itu hukumnya haram. Tadi dia bersabar dari yang haram teh. Nyumput pisan. So geraya alurna ya. Jangan lepas dari hadis yang kedua seperti tadilah gitunya, hadisnya tidak akan diulang lagi. Rasulullah SAW bersyukur itu wajib. Dan meninggalkan bersyukur itu wajib, dan meninggalkan yang wajib itu hukumnya haram. Wa fi syughlin nafsi bi fi'lil wajibi sobaro an fi'lil haram. Tadi dia ieu nanti. Dan menyibukkan diri. Ya wa fi syughlil nafsi bi fi'lil wajib sobaro an fi'lil haram. Ketika seseorang itu sibuk dengan melaksanakan kewajiban, di situ terkandung dia ini bersabar dari yang haram. Imam Bukhari, ya ampun. Tapi sebetulnya ketika saya baca-baca, luar biasa Imam Bukhari teh. Arti ayo nama maksud kenapa hadis yang kedua seperti itu? Ternyata ini kaitan hadis kedua dengan judul adalah seperti barusan di penjelasan Ibnu Hajar Asqalani ya, bersyukur itu wajib. Nah misalnya sholat itu wajib gitunya, ngerah katingali ya wajibna ya. Sholat itu wajib, kalau meninggalkan sholat haram nggak? Orang yang meninggalkan sholat berarti tidak mengerjakan sholat, berarti dia itu jatuh atau masuk kepada yang haram. Makanya meninggalkan yang wajib pasti dosa, dan itu haram. Makanya dan dosa mangen sarupa tinu haram. Bukan bersyukur, kita ambil contohnya sholat misalnya. Sholat ini kan yang bersyukur itu wajib. Kita gantilah dulu bersyukurnya. Sholat itu wajib. Watar kal wajibi haramun, dan meninggalkan yang wajib itu adalah haram. Nah kaitan dengan sabarnya adalah
wa fi syughlin nafsi bi fi'lil wajibi sabaro an fi'lil haram. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang wajib, artinya nah itu terkandung di dalamnya dia itu bersabar dari yang haram. Karena kalau bersyukur berarti tidak kufur. Ya, kalau orang syukur nikmat berarti tidak kufur nikmat. Kalau syukur, sekali lagi nih, kalau syukur nikmat berarti kan bersyukurnya wajib nggak? Wajib. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan annasyukra wajibun, bersyukur itu wajib. Kalau mengerjakan yang wajib yaitu bersyukur, nah ini terkandung di dalamnya orang ini berarti bersabar dari hal sebaliknya, yaitu yang kufur nikmat, itu yang haram. Kudus baru kali balikan saya juga bacanya ini bolak-balik oh gitu maksudnya geningan. Apa tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur, maksakan Rasulullah teh. Nah Rasulullah itunya dengan memaksakan demikian itunya ingin menunjukkan bahwa aku ini bersyukur gitu kan, hingga mengerjakan sholatnya itu sampai demikian, aku ini bersyukur mengerjakan demikian itu karena ya aku ini mengerjakan demikian itu karena bersyukur kepada Allah, dan bersyukur itu wajib. Nah ayat itu tadi lah, bagi yang kufur nikmat kan Allah mengancam dengan azab yang beratnya, walain kafartum inna azabi lasyadid. Haram berarti kufur nikmat. Dari mana disimpulkan di ayat itu yang kafartum akan mendapatkan azab yang berat, berarti kufur nikmat itu haram. Nah sementara ini syukur nikmat dan kufur nikmat ini dua hal yang bertolak belakang. Kalau seseorang syukur nikmat pasti dia tidak kufur nikmat. Kalau dia ini syukur nikmat berarti dia ini melakukan sesuatu yang wajib. Kalau seseorang syukur nikmat berarti dia itu melaksanakan sesuatu yang wajib. Ketika melakukan sesuatu yang wajib, nah di sana terkandung dia ini berarti bersabar dari yang haram. Sigana kudu ngesan heula ieu masuk ke pikiran terbita. Itu kayak saya kahartina ge Imam Bukhari mah. Ya gitunya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani sekali lagi nih ya. Wajhu munasabatihi li tarjamah, kaitan hadis yang kedua dengan judul annasyukra wajibun, bersyukur itu hukumnya wajib, wa tarkul wajibi haramun, dan meninggalkan yang wajib itu adalah haram. Wa fi syughli nafsi bi fi'lil wajibi sabaro an fi'lil haram. Ketika menyibukkan diri dengan melakukan, dengan mengerjakan yang wajib, artinya gitulahnya, artinya dia ini bersabar dari apa yang haram, yaitu hal sebaliknya. Orang yang syukur nikmat berarti dia tidak kufur nikmat. Orang yang syukur nikmat itu berarti sabar dari kufur nikmat. Tadi berarti maksud apa sih artinya gitunya? Apa sebetulnya yang dimaksud dengan sabar dari apa yang Allah haramkan? Kan seperti itu judul asal nama judul pokok nama, sabar dari apa yang Allah haramkan. Nubieu tanya kan saya tadi baca hadis redaksi Muslim. Ini hadis yang tentang Rasulullah SAW sholat malam. Tadi saya baca redaksi di Sahih Muslim. Ada perbedaan sedikit. Pada riwayat Muslim tadi ada kata-kata itu, mengapa engkau mesti memaksakan diri sedemikian rupa? Pertanyaan itu di sini di riwayat Bukhari itu nggak ada. Sekali lagi ini ya, kalau di redaksi Bukharinya hanya seperti ini.
Al-Mughirah mengatakan Nabi SAW pernah sholat hingga dua kakinya bengkak. Kemudian ditanyakan tentang hal tersebut, beliau menjawab, apa tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, kata-kata memaksakan dirinya tidak ada di sini. Nah, di dalam riwayat Muslim itu takallafu haza. Kenapa mesti memaksakan diri sedemikian rupa hingga bengkak? Di dalam Sahih Muslim ini, hadis ini ada di bawah judul seperti Imam Bukhari ini kan ada judulnya, kemudian ada hadisnya. Nah, kalau di dalam Sahih Muslim, hadis ini ada di dalam judul sifat hari kiamat, surga dan neraka. Itu judul besarnya. Ya, tentang hari kiamat lah gitunya, tentang hari kiamat, surga dan neraka. Adapun bab judul kecilnya di Sahih Muslim ini adalah memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beda bab getnya di Bukhari bukan bab laki hadis itu geningan bersabar dari apa yang diharamkan. Kalau di dalam Muslim hadis ini judulnya itu tentang hari kiamat, surga dan neraka, itu judul besarnya. Seperti ini kalau sekarang di Bukhari judul besarnya ini kan Kitab Riqaq, tentang kelembutan hati, melembutkan hati. Nah, judul bab-babnya itu yang sekarang ini bersabar dari yang diharamkan. Nah, kalau di dalam Sahih Muslim hadis ini ada di dalam judul memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, sifatul kiamati wal jannati wan nar. Kemudian judul kecilnya yaitu iksarul a'mali wal ijtihadu fil ibadah. Memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ini panjang kan ya mengandung itu ya kakara sakit tah. Iya nantinya penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani kaitan hadis ini dengan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari adalah bersyukur itu wajib dan meninggalkan yang wajib itu haram. Kalau seseorang menyibukkan diri mengerjakan hal-hal yang wajib, artinya orang ini atau terkandung di dalamnya dia ini berarti bersabar dari yang haram. Kalau menyibukkan diri dengan yang wajib pasti jauh dari yang haram. Karena wajib dan haram itu kan dua hal yang bertentangan, berlawanan arah. Kalau seseorang mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang wajib pasti menjauhi yang haram. Taetan disebut bersabar dari yang haram teh. Kalau dalam Sahih Muslim tadi bagaimana caranya menjauhkan atau bersabar dari yang haram? Memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang demikian itulah orang yang sabar dari apa yang diharamkan. Ini kalau di dalam Sahih Muslim judulnya seperti ini. Ya itu disebut sabar dari yang haram teh, yaitu yang memperbanyak amal soleh dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pasti di dalamnya gitu terkandung unsur sabar dari apa yang diharamkan. Saya kira kan gambaran mudahnya seperti barusannya. Antara apa jadinya ya, amal soleh dan dosa lah gitunya. Ya, amal soleh ini kan yang baik, berpahala, berakibat baik lah gitulahnya. Kalau dosa ini kan berakibat yang buruk. Ini tidak mungkin sejalan. Tidak mungkin sejalannya antara kebaikan dan keburukan. Itu dua hal yang bertentangan. Kalau kita gambarkan ibarat jalan itu berarti arahnya berbeda. Anggaplah kalau kebaikan itu arahnya ke kanan, keburukan arahnya ke kiri.
Yang satu ke barat, yang satu ke timur gitu. Kalau orang sedang berjalan ke barat pasti kan menjauhi timur. Orang yang berjalan ke barat itu kan menjauhi arah. Nah, kalau orang yang ini menurut judul yang ada di Muslim, orang yang memperbanyak amal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, itulah yang dimaksud dengan bersabar dari apa yang Allah haramkan. Dan sebelumnya Imam Bukhari-nya masih di judul tadinya, masih di dalam judul itu Imam Bukhari sudah memasukkan ayat secara umum, pokoknya bersabar dalam hal apapun. Malah tadinya saya katakan di awal bahwa sabar ini harus ada dalam segala hal. Kalau dalam segala hal seseorang itu sudah mampu hadir unsur sabarnya, ini keutamaan yang akan didapat. Seperti yaitu yang di surat Az-Zumar ayat 10 tadi, innamas sabiruna yuwafa ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa hitung-hitungan. Loh, iya berarti kunci nama ini, meskipun judulnya di dalam Sahih Muslimnya ini judul, bukan redaksi hadis. Karena hadisnya sama ternyata, yaitu yang tentang Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam hingga bengkak. Judulnya seperti ini. Ini berarti jawabannya, orang yang bersabar dari yang diharamkan itu yang seperti apa? Yaitu orang yang iksarul a'mali wal ijtihadu fil ibadah. Orang yang memperbanyak amal soleh dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu orang yang as-sabru an maharimillah. Itulah orang yang bersabar dari apa yang diharamkan. Satu lagi nih catatannya. Walhasilu, walhasil tiga bahasa Arab ya. Walhasil akhirul kata katakan eta salah kuduna mah mudhof ilaih mah majrur. Akhirul kati kuduna ge. Bahasa Arab. Mustah tong lieur bahasa Arab pokona mah. Walhasilu anna syukra yatadammanu sabra ala taati wa sabra anil maksiyat. Walhasil kesimpulannya bahwa bersyukur, karena ini tetapkannya, ini kan sedang membahas hadis nomor 2-nya. Karena yang muncul di hadis yang kedua kan itu bersyukur. Walhasil anna syukra yatadammanu sabra ala taati wa sabra anil maksiat. Kesimpulannya adalah bersyukur itu mencakup sabar dalam hal taat dan juga mencakup sabar dari hal maksiat. Dua nanage perlu unsur sabar di dalamnya. Untuk taat itu harus ada unsur sabar. Untuk menjauhi, menghindari maksiat di dalamnya itu juga harus ada unsur sabar. Kalau dari hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari ini, nah seperti ini kesimpulannya, bahwa pada bersyukur itu di dalamnya terkandung atau mencakup bersabar dalam ketaatan kepada Allah, sekaligus juga terkandung di dalamnya bersabar dari maksiat. Pahingan Rasulullah nepi ka barareuh, artinya unsur bersyukurnya itu ingin tinggi lah gitunya, unsur bersyukurnya itu sangat tinggi ya, artinya unsur kesabaran dalam taatnya pun tinggi. Data sabar mah saya ngeusan salat atuh pegel malah ada kan yang ya ini berjamaah kemarin jadwal Persib wah seribu kita berjamaah jadwal Persib teh jeung imamna nu kitu pika sabeleun teh
pan beres adan teh buru-buru komat Persib ya. Gitu. Buru-buru komat jauh dari bersepan ketaatan teh kudu make sabar. Jauhun salat Nabi kebarareuh atuh. Berapa lama Rasulullah salat teu sabar bedah tengah jalan atuh. Gitunya kalau tidak ada unsur kesabaran di dalamnya pasti sudah panggal saeutik ge meureunnan ngos buru-buru surat nu paronok geus geuseusan buru-buru sok ngagoler suku kaluhurkeun ripuh cenah sakitu ge. Kalau tanpa unsur sabar moal nepi ka barareuh moal sangat kental justru kan unsur sabar dalam taatnya. Yang pertama kan ini tentang bersyukur sangat kelihatan nih unsur sabar pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah unsur sabar di dalam taat kepada Allah. Bahkan sholatnya sampai seperti ini, sampai menyebabkan kakinya bengkak. Itu sabar menggeus eureun tengah jalan. Itu yang ini nih yang sangat kelihatan dari situ ya, bahwa unsur sabar pada Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat ini sangat kelihatan hingga kakinya bengkak. Berarti ini menunjukkan hal sebaliknya juga. Berarti unsur bersabar dari yang haramnya pun sangat tinggi. Berarti kan Rasulullah ini ingin menunjukkan rasa syukur yang tingginya dengan mengerjakan sholat sedemikian rupa. Berarti unsur menjauhi unsur bersabar dari maksiatnya pun tinggi pada Rasulullah. Ya, yang awal tadi kan ya, apabila kalau menyibukkan diri dengan hal-hal yang sabar, hal-hal yang wajib, di situ terkandung bersabar dari hal sebaliknya, hal maksiat. Iya walhasil naki anna syukro yatadammanu sabro ala taati wa sabro anil maksiat. Bersyukur itu mengandung unsur sabar dalam hal ketaatan. Ketika melakukan ketaatan itunya sekaligus juga mengandung unsur sabar dari hal atau dalam menjauhi yang diharamkan atau maksiat. Eta judul pokok nama Imam Bukhari teh tak kabantu tadi tah oleh judul yang ada di Muslim. Orang yang bersabar, karena kan wajib tadi kan bersabar dari maksiat kan wajib. Orang yang bersabar dari yang diharamkan oleh Allah itu yang seperti apa? Yaitu yang ketaatannya sangat tinggi, gitulah. Orang yang ketaatan di dalam dirinya kepada Allah itu sangat tinggi. Contohnya sholat ini pika barareuh. Ini kan contoh kasus berarti kayaknya contoh amal, sholatnya saja sampai kakinya bengkak. Secara umumnya seperti apa yang ada di Sahih Muslim tadinya, iksarul a'mali wal jihadi, tadi apanya bahasannya, wal ijtihadi fil ibadah, yang memperbanyak amal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah sampai situlah ya penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani sapondok nyogok teh itu kan 2 baris di nama itu teh. Sampainya kan kalau sudah sampai walhasil menepikan kesimpulan itu. Walhasil kesimpulannya adalah bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah itu wajib. Nah hanya bagaimana caranya gitulahnya, bagaimana caranya nih untuk bersabar dari yang demikian. Arahkan gitu kan, arahkan diri ini kepada ketaatan kepada Allah, di dalamnya terkandung dia ini memiliki unsur sabar dari apa yang diharamkan. Eta walhasil eta gitu kesimpulan nanti. Anna syukro yatadammanu sabro ala taati wa sabro anil maksiat.
Ya, bersyukur itu mengandung, mencakup unsur sabar dalam hal taat kepada Allah, sekaligus juga mencakup atau mengandung sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya Imam Bukhari kan judulnya seperti itu, As-sabru babu sabri an maharimillah, bab bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ternyata ini justru yang hadis yang kedua yang menunjukkan tentang bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi kan tidak kelihatan secara redaksi. Nu kahiji mah tadi hadis kahiji mah menerangkan bahwa pemberian atau seseorang itu menerima pemberian yang besar itu bukan harta. Seperti kan hadis yang pertama kan Rasulullah membagikan harta. Apa yang diterima oleh seseorang itunya yang paling besar, yang paling bernilai itu bukan semacam harta tadi. Pemberian atau apa anugerahnya, karunia yang besar yang diterima oleh seseorang itu adalah kalau orang itu taeta sudah memiliki sabar, karena sabar itu kan pemberian Allah. Wa man yatasabbaro yusabbirhullah. Barang siapa yang artinya orangnya sendiri